Pernahkah Anda merasa bahwa di tengah keramaian dunia yang bising ini, justru ada sebuah jalan sunyi yang memanggil Anda secara diam-diam? Sebuah jalan yang tidak dipenuhi sorak-sorai, tidak pula dihiasi gemerlap pengakuan, tetapi menyimpan kebijaksanaan yang dalam dan mengguncang jiwa. Di tanah Jawa, jalan itu dikenal sebagai laku batin, sebuah perjalanan hening menuju pemahaman hakikat diri dan semesta. Inilah ilmu Jawa kuno, jalan sunyi menuju kebijaksanaan. Ilmu ini bukan sekedar warisan budaya atau rangkaian ritual tanpa makna. Ia adalah napas panjang peradaban yang tumbuh dari pertemuan manusia dengan alam, dari dialog batin antara jiwa dan yang maha halus. Di balik tembang, simbol, dan petuah para leluhur, tersembunyi peta rahasia tentang bagaimana manusia seharusnya berjalan di bumi tanpa kehilangan langit dalam dadanya. Bayangkan seorang pertapa yang duduk di tepi hutan saat fajar menyingsing. Tidak ada kitab tebal di tangannya, tidak ada panggung untuk menunjukkan kebijaksanaannya, namun dari kesunyian itulah lahir kejernihan. Dalam tradisi Jawa, kebijaksanaan tidak dicari dengan berlari keluar, melainkan dengan menyelam ke dalam. Bukan dengan menaklukkan dunia, tetapi dengan menaklukkan diri sendiri. Dalam video ini, kita akan menyingkap akar sejarah dan filsafat ilmu Jawa kuno, memahami konsep inti seperti sepi ing pamrih dan eling lan waspada, serta melihat bagaimana jalan sunyi ini dapat diterapkan di kehidupan modern yang penuh distraksi. Kita akan menelusuri bagaimana para leluhur memandang kekuasaan, penderitaan, dan kematian sebagai gerbang menuju kedewasaan batin. Jika Anda bersedia melangkah perlahan, meninggalkan sejenak kebisingan luar, maka perjalanan ini bukan hanya pengetahuan, ia bisa menjadi cermin. Dan mungkin di dalam cermin itu Anda akan menemukan wajah diri yang selama ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk dunia. Untuk memahami ilmu Jawa kuno sebagai jalan sunyi menuju kebijaksanaan, kita harus kembali ke akar peradaban Jawa itu sendiri. Sebuah peradaban yang tidak hanya dibangun oleh batu dan kerajaan, tetapi oleh kesadaran batin yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di balik kemegahan candi seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan, tersembunyi kosmologi yang dalam tentang perjalanan jiwa manusia dari kegelapan menuju pencerahan. Sejak era kerajaan kuno seperti Kerajaan Mataram kuno hingga masa Kesultanan Mataram, para pujangga dan resi tidak hanya berbicara tentang kekuasaan duniawi. Mereka menulis tentang sangkan paraning dumabi, asal dan tujuan segala yang ada. Salah satu karya yang sering dirujuk dalam tradisi kebatinan adalah Serat Wedatomo yang ditulis oleh Mangkunegaran IV. Dalam karya itu, kebijaksanaan tidak diukur dari status atau harta, tetapi dari kedalaman laku dan kejernihan rasa. Dalam pandangan Jawa, manusia adalah jagat cilik, alam semesta kecil yang mencerminkan jagat gede, alam semesta besar. Apa yang terjadi di dalam diri akan beresonansi dengan dunia luar. Inilah sebabnya laku topo, tirakat, dan pengendalian diri menjadi inti praktek spiritual. Kesunyian bukan pelarian, melainkan ruang untuk menyelaraskan getaran batin dengan tatanan kosmis. Tradisi ini juga dipengaruhi oleh pertemuan besar antara Hindu-Buddha dan Islam. Dari ajaran Dharma dan Karma, masyarakat Jawa belajar tentang hukum sebab akibat batin. Dari tasawuf,
mereka menyerap konsep penyatuan dengan yang ilahi melalui penyucian hati. Maka lahirlah jalan yang khas Jawa, bukan sekedar agama formal, tetapi spiritualitas yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Filosofi seperti sepi ing pamrih, rame ing gawe mengajarkan bekerja tanpa pamrih pribadi. Eling lan waspada mengingatkan manusia untuk selalu sadar dan berjaga terhadap gerak nafsu. Prinsip ini bukan hanya etika sosial, tetapi teknologi batin. Ia membentuk karakter yang tenang di tengah badai, kokoh di tengah godaan kekuasaan. Bahkan dalam struktur keraton, simbol dan tata ruang mencerminkan perjalanan spiritual. Alun-alun melambangkan ruang dunia, keraton sebagai pusat kesadaran, dan gunung sebagai simbol puncak pencapaian rohani. Semua ini menunjukkan bahwa ilmu Jawa kuno bukan sekedar kumpulan petuah, tetapi sistem kosmologi yang menyatukan manusia, alam, dan Yang Maha Tunggal dalam satu tarikan napas. Jalan sunyi ini lahir dari kesadaran bahwa kebijaksanaan sejati tidak dapat diwariskan begitu saja melalui kata. Ia harus dijalani, ia harus dirasakan. Dan sejarah Jawa adalah saksi bahwa di tengah gemuruh perubahan zaman, laku batin tetap menjadi fondasi yang tak tergoyahkan. Jika ilmu Jawa kuno iku sebuah jalan, maka inti ajarane ora cara melangkah. Bukan langkah yang tergesa-gesa, bukan pula langkah yang ingin terlihat oleh dunia, tetapi langkah yang sunyi dan sadar. Jalan ini berpusat pada satu prinsip mendasar yang sering diabaikan manusia modern, yaitu mengenal diri sebelum mengenal dunia. Dalam tradisi Jawa, dikenal ungkapan ngelmu iku kelakone kanthi laku. Ilmu itu terjadi melalui laku. Artinya, kebijaksanaan tidak lahir dari hafalan, melainkan dari pengalaman batin yang ditempa dengan disiplin dan kesadaran. Seperti besi yang ditempa api agar menjadi pedang, jiwa manusia ditempa melalui tirakat, pengendalian diri, dan keheningan agar menjadi tajam dan jernih. Konsep pertama yang menjadi fondasi adalah sepi. Sepi di sini bukan berarti kesepian atau keterasingan, melainkan kondisi batin yang tidak dikuasai kegaduhan pikiran. Bayangkan permukaan danau. Ketika airnya beriak karena angin, pantulan langit menjadi kabur. Namun ketika danau itu tenang, langit terlihat utuh di dalamnya. Begitu pula batin manusia. Dalam keheningan, kebenaran memantul dengan jelas. Karena itu, laku topo dan tirakat bukan sekedar ritual fisik seperti berpuasa atau menyepi. Itu adalah simbol latihan untuk melepaskan keterikatan pada dorongan instinktif. Dalam ilmu Jawa, nafsu tidak dimusuhi, tetapi dikenali dan diarahkan. Nafsu adalah tenaga, tetapi tanpa kendali, ia menjadi api yang membakar rumah batin sendiri. Konsep kedua adalah eling. Eling berarti ingat dan sadar. Sadar bahwa setiap tindakan memiliki getaran yang kembali kepada diri. Sadar bahwa hidup ini bukan sekedar peristiwa luar, tetapi cermin keadaan dalam. Dalam prakteknya, eling berarti mengamati diri sendiri saat marah, saat tergoda, saat dipuji. Tidak larut tetapi menyaksikan. Kesadaran ini berkaitan erat dengan rasa. Dalam kebudayaan Jawa, rasa bukan hanya emosi, tetapi alat pengetahuan yang halus.
Rasa adalah kompas batin. Ia bekerja lebih dalam daripada logika. Ketika seseorang peka terhadap rasa, ia dapat menangkap harmoni atau ketidakharmonisan sebelum konflik terjadi. Inilah sebabnya kebijaksanaan Jawa sering tampak halus, tidak frontal, tetapi tepat sasaran. Prinsip berikutnya adalah harmoni antara jagat cilik dan jagat gede. Manusia tidak berdiri terpisah dari alam. Ketidakseimbangan batin sering tercermin dalam ketidakseimbangan tindakan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan diri berarti juga menjaga keseimbangan dengan sesama dan alam sekitar. Di tahap awal jalan sunyi ini, seseorang belajar menata dirinya, mengurangi reaksi berlebihan, mengasah kesabaran, membiasakan diam sebelum berbicara. Ini mungkin tampak sederhana, tetapi justru disitulah letak kedalamannya. Seperti akar pohon yang tidak terlihat namun menopang seluruh batang. Latihan batin yang sunyi inilah yang menopang kebijaksanaan sejati. Namun, jalan sunyi tidak berhenti pada pengendalian diri dan kesadaran batin. Setelah seseorang mulai mampu menenangkan danau pikirannya, ia akan berhadapan dengan lapisan yang lebih dalam dan lebih menantang, yaitu pembongkaran ego. Dalam ilmu Jawa kuno, ego bukan musuh yang harus dihancurkan, tetapi bayangan yang harus dikenali. Bayangkan seseorang berjalan membawa lentera di malam hari. Selama lentera itu diarahkan keluar, ia melihat jalan di depannya. Namun ketika lentera itu diputar ke dalam, ia mulai melihat bayangan yang selama ini tersembunyi di dinding batinnya sendiri. Bayangan itulah pamrih, keinginan untuk dipuji, diakui, ditakuti atau dikagumi. Inilah sebabnya prinsip sepi ing pamrih menjadi pusat ajaran. Bukan berarti tidak memiliki tujuan, tetapi tidak menjadikan kepentingan pribadi sebagai pusat semesta. Dalam praktiknya, ini adalah ujian yang halus. Seseorang bisa saja tampak sederhana, tetapi diam-diam haus penghormatan. Bisa saja berbuat baik, tetapi berharap balasan tersembunyi. Jalan sunyi menuntut kejujuran yang radikal terhadap diri sendiri. Tidak ada panggung, tidak ada penonton, hanya kesadaran yang menyaksikan gerak hati. Disinilah muncul paradoks yang jarang dipahami. Semakin seseorang melepaskan ambisi untuk terlihat bijaksana, justru semakin terpancar wibawa alaminya. Dalam tradisi Jawa, kewibawaan sejati tidak dipaksakan. Ia tumbuh seperti pohon besar yang berakar kuat. Orang datang berteduh bukan karena dipanggil, tetapi karena merasakan keteduhan itu. Aspek lain yang penting adalah penerimaan terhadap penderitaan. Dalam pandangan Jawa, hidup bukanlah rangkaian kebetulan tanpa makna. Setiap kesulitan adalah guru yang menyamar. Ungkapan urip iku mung mampir ngombe mengingatkan bahwa hidup hanyalah persinggahan sementara. Kesadaran ini melahirkan ketenangan. Jika hidup adalah persinggahan, maka kehilangan bukan akhir dan keberhasilan bukan puncak mutlak. Namun jalan ini juga mengandung bahaya jika disalahpahami. Kesunyian bukan alasan untuk lari dari tanggung jawab sosial. Tirakat bukan pembenaran untuk menyendiri tanpa kontribusi. Justru setelah batin tertata, seseorang diharapkan kembali ke tengah masyarakat dengan kualitas kehadiran yang berbeda. Rami ing gawe menjadi keseimbangan dari sepi ing pamrih. Bekerja aktif tetapi batin tidak terikat hasil. Di titik inilah kebijaksanaan Jawa mencapai kedewasaan. Ia bukan spiritualitas yang memisahkan diri dari dunia, tetapi kesadaran yang hadir penuh di dalamnya. Seperti akar yang menghujam bumi dan dahan yang menjulang ke langit, manusia diajak hidup di dua dimensi sekaligus, mengakar pada kenyataan namun terhubung dengan yang transenden. Jalan sunyi bukan tentang menjadi seseorang yang berbeda dari orang lain. Ia tentang menjadi sepenuhnya diri sendiri tanpa topeng, tanpa kepura-puraan, tanpa keterikatan berlebihan. Dan di kedalaman kejujuran itulah kebijaksanaan mulai berbicara dengan suara yang lembut namun tak tergoyahkan.
Jalan sunyi bukan hanya milik para pertapa atau mereka yang hidup jauh dari keramaian. Justru di tengah kota yang bising, di antara pekerjaan, keluarga, dan tekanan sosial, laku batin menemukan relevansinya yang paling nyata. Ilmu Jawa kuno tidak meminta Anda meninggalkan dunia, melainkan mengubah cara Anda hadir di dalamnya. Langkah pertama yang dapat diterapkan adalah latihan diam sebelum bereaksi. Dalam kehidupan modern, kita terbiasa merespons dengan cepat, membalas pesan seketika, menanggapi kritik tanpa jeda. Cobalah membangun kebiasaan sederhana namun revolusioner. Berhenti sejenak sebelum berbicara atau bertindak. Tarik napas dalam, rasakan getaran emosi, lalu pilih respons dengan sadar. Inilah praktek eling dalam bentuk paling nyata. Langkah kedua adalah tirakat dalam versi yang kontekstual. Tirakat tidak selalu berarti puasa ekstrim atau menyepi berhari-hari. Anda bisa memulai dengan membatasi hal-hal yang membuat batin keruh, seperti konsumsi informasi berlebihan atau kebiasaan mengeluh. Sisihkan waktu setiap hari, walau hanya 10 menit untuk duduk hening tanpa distraksi. Amati pikiran tanpa menghakimi. Seiring waktu, Anda akan merasakan ruang batin yang lebih lapang. Selanjutnya adalah latihan sepi ing pamrih dalam aktivitas sehari-hari. Ketika bekerja, fokuslah pada kualitas usaha, bukan pada pujian yang mungkin datang. Ketika membantu orang lain, lakukan karena itu benar, bukan karena ingin diakui. Anda mungkin akan menemukan betapa sulitnya melepaskan pamrih tersembunyi. Namun justru disitulah proses pemurnian terjadi. Untuk menjaga harmoni antara jagat cilik dan jagat gede, biasakan menyelaraskan diri dengan alam. Berjalanlah tanpa gawai di taman. Rasakan angin, dengarkan suara burung. Kesederhanaan ini melatih kepekaan rasa yang sering tertutup oleh kebisingan teknologi. Alam mengajarkan ritme, keseimbangan, dan kesabaran tanpa banyak kata. Tantangan terbesar dalam praktek ini adalah konsistensi. Pada awalnya, Anda mungkin merasa tidak ada perubahan signifikan. Pikiran tetap gaduh, emosi tetap muncul. Jangan berkecil hati. Dalam tradisi Jawa, laku adalah proses jangka panjang. Seperti menanam pohon, akar tumbuh lebih dulu sebelum tunas terlihat di permukaan. Akan ada pula godaan untuk merasa lebih unggul secara spiritual. Ini adalah jebakan halus ego. Ingat bahwa jalan sunyi tidak mencari pengakuan. Semakin Anda merasa telah sampai, semakin jauh Anda dari inti perjalanan. Tetaplah rendah hati, tetaplah belajar. Jika dijalani dengan tekun, praktek ini membawa perubahan yang nyata. Batin menjadi lebih stabil, keputusan diambil dengan lebih jernih, hubungan dengan orang lain menjadi lebih harmonis karena Anda tidak lagi bereaksi dari luka, tetapi dari kesadaran. Disinilah ilmu Jawa kuno membuktikan dirinya, bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi panduan hidup yang relevan untuk zaman ini. Ilmu Jawa kuno mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati tidak ditemukan di puncak keramaian, melainkan di kedalaman keheningan. Jalan sunyi yang telah kita bahas bukanlah jalan yang mudah, tetapi jalan yang jujur. Ia menuntut keberanian untuk menatap diri sendiri tanpa topeng, kesabaran untuk menjalani proses tanpa janji hasil instan, dan kerendahan hati untuk terus belajar meski merasa telah memahami. Dari akar sejarah dan filsafatnya, kita melihat bahwa para leluhur Jawa merancang sebuah peta batin yang halus namun kokoh. Melalui prinsip seperti eling lan waspodo, sepi ing pamrih, dan keseimbangan antara laku batin dan peran sosial, manusia diajak hidup selaras dengan diri, sesama, dan semesta. Kebijaksanaan tidak diukur dari seberapa banyak yang diketahui, tetapi dari seberapa dalam seseorang mampu hadir dengan sadar dalam setiap peristiwa hidup.
Jalan sunyi ini bukan ajakan untuk menarik diri dari dunia, melainkan undangan untuk kembali ke dunia dengan kualitas kesadaran yang lebih matang. Ketika batin tertata, dunia luar tidak lagi menguasai kita. Pujian tidak membuat kita terbang, celaan tidak menjatuhkan kita. Kita berjalan tegak bukan karena merasa lebih tinggi, tetapi karena telah berdamai dengan diri sendiri. Kini pertanyaannya kembali kepada Anda. Apakah Anda berani memberi ruang bagi keheningan di tengah hidup yang terus berlari? Apakah Anda bersedia melangkah perlahan, mengamati dan menjalani laku tanpa harus dilihat siapapun? Jalan ini mungkin tidak menjanjikan gemerlap, tetapi ia menawarkan sesuatu yang jauh lebih bernilai, kejernihan jiwa. Biarkan video ini bukan sekedar tontonan, tetapi benih perenungan. Cobalah satu laku kecil hari ini. Diam sejenak sebelum bereaksi. Hadir sepenuh hati dalam satu pekerjaan. Lepaskan satu pamrih yang selama ini Anda genggam erat. Dari langkah kecil itulah jalan sunyi mulai terbuka. Dan siapa tahu di tengah keheningan yang Anda temukan, tersimpan kebijaksanaan yang selama ini Anda cari keluar. Padahal ia telah menunggu dengan sabar di dalam diri Anda sendiri.